Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, selamat datang kembali di channel Sobat Jokit. Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit tentang laporan mingguan yang merupakan serangkaian tugas dari Latsar CPNS 2021. Sebelum saya lanjutkan, bagi Sobat Latsar yang belum melaksanakan sholat, saya sarankan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru melanjutkan untuk menonton video ini. Sobat Latsar telah melaksanakan rangkaian tugas berupa distance learning selama 22 hari dan menghasilkan sebuah rancangan aktualisasi. Dari rancangan aktualisasi tersebut kemudian dilaksanakan selama 30 hari di tempat kerja. Nah, pada waktu melaksanakan rancangan aktualisasi tersebut, Sobat Latsar diminta untuk membuat laporan mingguan dan kemudian diupload di LMS. Simak video selengkapnya berikut ini. Kita login ke LMS seperti biasanya, pasti sudah tidak asing lagi dengan web yang satu ini. Pada waktu kalian melaksanakan aktualisasi dan habituasi, untuk absensi harian peserta ini sudah tidak digunakan lagi untuk sementara. Kemudian kelas pelatihan online juga tidak. Kalian masih punya tanggungan di aktualisasi. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah kalian mengupload laporan perancangan aktualisasi, maka kalian punya kewajiban atau punya tanggungan untuk mengupload tugas-tugas laporan minggu selama 4 kali, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kemudian waktunya kapan? Apakah setiap akhir pekan atau setiap awal pekan? Untuk waktu bisa kalian koordinasikan dengan teman-teman sekelompok. Kapan waktu terbaik untuk mengupload? Yang jelas, jika satu orang itu diupload pada hari Jumat, maka teman-teman yang lain juga harus menguploadnya pada hari Jumat. Atau misalnya diupload pada hari Sabtu, maka teman-teman yang lain juga harus diupload pada hari Sabtu. Intinya harus kompak satu kelompok. Jika diupload pada hari itu harus diupload semua. Setelah mengupload laporan mingguan, nanti di sini akan ada keterangan status centang seperti ketika kalian mengupload laporan rancangan aktualisasi. Ada status centangnya, kemudian laporan minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 juga kalian akan terdeteksi di sini statusnya sudah diupload. Saya ambilkan contoh untuk di laporan minggu yang pertama. Untuk laporan mingguan yang pertama, karena di tempat kami itu badan pelatihannya meminta untuk mengupload berupa penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT dan laporan mingguan. Untuk PKTBT ini nanti dimintakan nilai kepada mentor kita di unit kerja, kemudian ditandatangani dan distempel, diupload setiap minggu. Ini kalau badan pelatihannya meminta untuk mengumpulkan PKTBT. Jika tidak, maka yang dikumpulkan cukup laporan mingguannya saja. Ini contoh laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Nah, untuk minggu yang pertama, itu kegiatan saya ada kegiatan 1, ditulis perincian kegiatannya, kemudian diuraikan pelaksanaan kegiatannya, kemudian disiapkan kolom untuk catatan coach. Siapa tahu nanti diberikan catatan oleh coach kalian masing-masing. Hanya saja kemarin coach saya itu tidak memberikan catatan sehingga di sini masih kosong. Kemarin di minggu pertama saya atau minggu ke-1 saya itu hanya kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang saya laporkan di minggu pertama. Begitu Sobat Latsar. Ada juga badan pelatihan yang tidak meminta membuat laporan mingguan seperti ini. Cukup meminta untuk mengupload PKTBT-nya saja. Ada yang seperti, karena kemarin badan pelatihan saya meminta untuk mengupload PKTBT, kemudian coachnya meminta untuk mengupload laporan mingguan berupa laporan aktualisasi dan habituasi, maka antara PKTBT dan laporan mingguan aktualisasi dan habituasi saya jadikan satu PDF, kemudian saya upload di LMS. Begitu juga untuk minggu kedua, nanti akan sama seperti minggu yang pertama, yaitu
membuat PKTBT, sekali lagi jika diminta, jika tidak ya tidak usah. Dan membuat laporan minggu untuk pelaksanaan aktualisasi dan habituasi di minggu kedua. Untuk minggu kedua kemarin yang saya laporkan itu di kegiatan 3 dan kegiatan 4. Begitu seterusnya Sobat Lacar CPNS sampai laporan minggu keempat. Kemudian juga sudah selesai. Untuk laporan pelaksanaan aktualisasi ini biasanya ini diupload sebelum kalian melaksanakan sidang atau melaksanakan seminar laporan aktualisasi. Biasanya diupload di sini untuk diakses oleh penguji kalian masing-masing. Kemudian setelah diujikan, jika ada perbaikan atau revisi, silahkan direvisi. Jika tidak, berarti sudah hasil akhir, tanda tangan mentor, coach, kemudian penguji sudah lengkap, kemudian baru diupload di laporan final. Cara penulisan aktualisasi ini bisa dilihat pada video saya yang lain. Demikian video dari saya. Untuk Sobat Lacar, jangan lupa untuk mengupload laporan minggu secara berkala ya. Yang masih jomblo-jomblo yang suka berakhir pekan, ini jangan sampai terlewatkan karena saking asiknya untuk berakhir pekan sampai lupa mengupload laporan minggu pada LMS. Jangan sampai seperti itu ya. Sudah cukup jelas ya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Jadi, untuk laporan mingguan ini, Sobat Lacar ikuti sesuai yang diminta oleh badan pelatihan di mana Sobat Lacar dilatih. Karena ada beberapa instansi dan badan pelatihan yang meminta laporan mingguan ini dibuat 2. Yang pertama itu aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu penilaian kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT. Jika dua-duanya diminta, maka PKTBT dan laporan aktualisasi dan habituasi digabungkan jadi satu PDF kemudian diupload di LMS. Namun jika PKTBT-nya tidak diminta, Sobat Lacar cukup mengumpulkan laporan mingguan berupa pelaksanaan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Untuk laporan mingguan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja sudah saya sediakan linknya untuk download di kolom deskripsi. Kemudian untuk PKTBT, Sobat Lacar bisa menuliskan alamat emailnya, nanti insya Allah akan saya kirimkan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk Sobat Lacar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.